Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, kita lanjut materinya untuk hari ini. Oke, baik, materi kita hari ini itu tentang transducer. Transducer itu adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, mekanik, elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi akustik, dan energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Oke, di sini jelas ya, transducer itu alat yang mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Gambar ini adalah speaker. Speaker itu mengeluarkan suara. Sebelum menjadi suara, yang mengalir ke alat ini adalah energi listrik. Berarti speaker termasuk transducer karena speaker merupakan alat yang mengubah besaran energi listrik menjadi energi suara. Nah, ini yang akan kita bahas. Macam-macam transducer itu sebenarnya banyak. Tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini hanya mikrofon, loudspeaker, LCD, dan photocell. Oke, sudah ada gambaran ya, transducer. Oh, dia mengubah energi satu ke energi yang lain. Kalau gitu mikrofon. Mikrofon atau biasa kita kenal mic, itu mengubah energi suara menjadi energi listrik. Jadi HP itu ada mikrofonnya, karena ada mikrofon itu termasuk transducer, karena yang diubah adalah suara ke listrik. Kemudian tadi ada loudspeaker, kita sudah bahas loudspeaker ini dia mengubah dari energi listrik menjadi energi suara, kebalikan dari mikrofon. Di sini ada lighting kristal dioda. Ini energi cahaya menjadi energi listrik. Atau sebaliknya, ada photocell yang biasanya ada LED dari energi cahaya menjadi listrik. LCD listrik menjadi cahaya. Contohnya kayak proyektor yang dari energi listrik dia ubah ke cahaya. Oke, kita bahas satu-satu. Secara umum sudah saya jelaskan, mikrofon itu dari energi suara menjadi energi listrik. Pada umumnya prinsip kerjanya, walaupun kan sebenarnya banyak jenis-jenis mikrofon, tapi pada intinya dalam mikrofon itu terdapat bagian utama yang namanya diafragma. Diafragma ini nanti akan lebih detail ke prinsip kerja mikrofonnya, bagaimana sampai dia getaran suara itu dibaca oleh alat sehingga diafragma itu membuka, mengecil, seperti itu, kemudian nanti menjadi energi listrik. Tapi untuk mata kuliah dasar telekomunikasi ini kita tidak mempelajari lebih detail, kita hanya sebagai wawasan saja. Loudspeaker dari listrik menjadi suara, kebalikan dari mic tadi, mikrofon yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, pengeras suara akan membangkitkan medan elektromagnetik dan berinteraksi dengan kon di dalam magnet. Alat dan bahan yang ada di dalam speaker ini, salah satunya ini, kon yang ada di dalam magnet. Nah, alat itu akan membangkitkan medan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan voice coil.
Jadi ketika kon magnet bergerak maju mundur, itulah suara yang dihasilkan. LCD. Nah, ternyata LCD itu liquid crystal display. Nah, ada kata display, berarti ada kata display, menampilkan. Oke. Sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, baik secara terpisah maupun gabungan antar unsur-unsur media tersebut yang dapat kita koneksikan dengan perangkat elektronika lainnya. Nah, LCD itu menampilkan data, entah itu datanya berupa gambar, teks, video, atau animasi. Yang tadinya dia energi listrik bisa menjadi cahaya. Proyektor misalnya. Nah, di sini ada fotosel. Fotosel itu alat yang berupa rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik yang bekerja secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima. Nah, fotosel ini tadi kebalikannya. Kalau tadi listrik ke cahaya, fotosel kebalikannya, cahaya ke listrik. Nah, fotosel ini kan dia bilang bisa sebagai pemutus atau penyambung aliran listrik. Nah, dalam fotosel ternyata ada komponen yang disebut LDR. Jadi, teman-teman sudah dapat materi LDR di mata kuliah instrumentasi, bisa juga di elektronika. Nah, ini LDR itu salah satu jenis sensor di mana tahanannya akan berubah apabila kena cahaya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang sistem telekomunikasi berbasis wire atau kabel. Nah, sebenarnya perkembangan telekomunikasi itu sangat pesat ya. Awalnya kita pakai kabel tembaga, sekarang kabel serat optik. Nah, kita tidak akan membahas kabel tembaga karena sudah jarang digunakan. Rata-rata kabel tembaga tersebut sudah diganti menjadi kabel optik. Nah, jaringan optik pada dasarnya jaringan komunikasi yang digunakan untuk pertukaran informasi melalui kabel serat optik antara satu ujung ke ujung lainnya. Nah, ini salah satu jaringan tercepat yang digunakan untuk komunikasi data. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sinyal data melalui serat optik ditransmisikan dalam bentuk pulsa cahaya. Jadi, jaringan optik itu kita membutuhkan source yang mengubah dari listrik ke cahaya. Nanti di penerimanya kan telekomunikasi. Telekomunikasi kan dia ada sumber, media transmisi, sama penerima. Ketika sumbernya itu adalah misalnya suara ke listrik diubah lagi ke cahaya karena media komunikasinya itu berupa jaringan optik. Yang disalurkan adalah cahaya. Nanti di penerima dari cahaya kita ubah ke listrik lagi. Listrik menjadi suara. Nah, cara kerjanya kabel optik, dia terbuat dari kaca. Kalau misalnya ingat kabel serat optik, ingat saja prinsip kerjanya senter. Bagaimana ketika kita nyalakan senter, langsung dalam sekian detik sudah jauh nih lintasannya. Nah, seperti itu prinsip kerjanya. Intinya dia menggunakan cahaya sebagai media transmisinya. Sedangkan bahan optik sendiri itu dari kaca. Karena kaca itu bisa menghantarkan cahaya. Nah, sebenarnya secara umum ada dua jenis kabel optik dalam jaringan serat optik. Ada mode tunggal, ada multimode. Nah, mode tunggal itu untaian kacanya tipis bersama dengan penggunaan laser. Kalau multimode dikenal karena penggunaan LED. Dia lebih ruangnya lebih besar. Multimode media perambatannya bisa banyak. Oke,
Oke. Yang terakhir, ini adalah kabel optik, contoh kabel optik. Nah, di sini ada core, cladding, coating, dan caster jaket dan jaketnya. Nah, cahaya itu merambat di dalam core. Core ini yang terbuat dari kaca. Setelahnya itu ada cladding, coating, dan jaket. Ini semua biasanya dari bahan karet. Yang core ini hanya dari kaca, karena ini adalah media perambatan cahaya tadi. Nah, apa-apa keuntungannya? Kenapa orang beralih ke jaringan optik sekarang? Rata-rata kabelan itu menggunakan optik, tidak lagi kabel tembaga biasa. Itu karena banyak keuntungan yang dimiliki. Nah, ternyata sistem transmisi optik itu mendukung bandwidth tinggi. Terus sinyal yang ditransmisikan dapat dikirim ke jarak yang lebih jauh. Sistem jaringan ini lebih fleksibel dibandingkan sistem transmisi lainnya. Jadi kita dapat mengatakan jaringan optik memberikan kemampuan transmisi sinyal yang lebih baik ke jarak yang lebih jauh sehingga banyak digunakan saat ini. Hanya saja ada beberapa kerugian. Keuntungan sama kerugian. Kalau keuntungannya ini tadi yang disebutkan, bandwidth-nya tinggi dan segala macam, tapi kerugiannya itu kalau misalnya ini agak sensitif. Jadi kalau misalnya kabel tembaga itu kita gulung, kalau kabel fiber optik itu kita gulung, harus ada sudut-sudut. Kita harus perhatikan sudut gulungannya, tidak boleh terlalu ini karena dia rapuh dari kaca. Jadi khawatirnya terlalu banyak redaman yang terjadi apabila kabel tersebut digulung, sehingga informasi yang ada yang dikirim itu bisa saja tidak diterima. Ada kerugian dari sistem ininya, dia terlalu sensitif, perawatannya juga lebih mahal. Bahkan kalau dulu tahun 2007 itu pertama kali optik itu masuk ke Indonesia, itu instalasinya kalau misalnya dia gunakan kabel bawah laut, rata-rata jaringan komunikasi yang digunakan yang menggunakan serat optik itu dulu yang terhubung Surabaya, Makassar, sama daerah Kalimantan, saya lupa kotanya apa, ada jaringan bawah laut dia menggunakan fiber optik. Ketika bermasalah itu biasanya kita panggil orang luar dan biaya orang yang perbaiki itu dihitung per jam sekian puluh juta. Jadi mahal sekali ya, baru dia gunakan kapal khusus, bahkan di bawah laut itu yang dia tanam kabel optik, dia bukan orang yang turun perbaiki, tapi ada robot memang yang didesain untuk perbaiki jaringan ini. Karena kan ini jaringannya tipis sekali, mirip dengan sehelai rambut. Yang core dia tipis sekali, mirip sekali dengan seukurannya ini rambut tak, bahkan lebih tipis. Nah, pada saat penyambungannya juga ini hati-hati. Kalau misalnya terjadi penyambungan kabel optik, saking kecilnya, ketika kita tidak hati-hati, alat pelindung diri kita tidak lengkap, bisa saja ketika kita mau menyambungkan ternyata ada pecahannya masuk ke bisa masuk ke pembuluh darah, seketika bisa menghambat ke jantung dan bisa meninggal. Jadi pengalaman penyambungan kabel serat optik waktu di tahun 2007 itu pihak Telkom memang sangat hati-hati. Itu hari sempat magang 3 bulan di Surabaya, lihat kabel optik, penyambungannya, dan masalah-masalah yang dihadapi. Oke, saya rasa cukup untuk materi ini. Materi siang ini silakan dipelajari baik-baik. Setelah ini akan ada, bukan tugas, tapi saya akan masukkan ke nilai MIT. Jadi diharapkan teman-teman berhati-hati dalam menjawab soal-soal setelah materi ini.
Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.